Filipus M. Hudson dalam teorinya mengenai perlindungan hukum memandang perlunya perlindungan hukum sebagai pengayoman terhadap hak asasi manusia. Sejalan dengan mosi kali ini, maka hak atas privasi berupa perlindungan data pribadi sangat diperlukan sebagai perwujudan perlindungan hukum baik preventif dan represif terhadap masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat serta rekan pemerhati konstitusi, perkenalkanlah kami dari tim Marta Kristina Tiahu dengan saya Jennifer sebagai pembicara pertama, Septi sebagai pembicara kedua, dan Talia sebagai pembicara ketiga yang akan membawakan tataran filosofis, normatif, dan empiris serta solusi yang akan memperkuat kami di standing position pro. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia kini sedang berusaha untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik terpadu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 guna mencapai pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Upaya untuk mencapai cita ini Dewan Juri dapat dilakukan dengan pengintegrasian NIK dan NPWP di bidang perpajakan, yang mana reformasi administrasi perpajakan dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang memberikan inovasi, kolaborasi serta harmonisasi pengintegrasian lintas lembaga dari DJP dan juga Dispenduk. Pengintegrasian ini juga selaras dengan asas efektivitas dan efisiensi dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dari kompleksitas proses pemungutan perpajakan saat ini menjadi lebih sederhana. Dewan Juri yang terhormat, perlindungan data pribadi negara merupakan suatu keniscayaan, terlebih data pribadi menjadi hal yang krusial. Marilah kita menilik pada kasus tereksploitasinya data di Indonesia sepanjang tahun 2020 hingga 2024 yang dilakukan oleh perusahaan VPN Belanda yakni Surfshark yang mencapai 94 juta akun atau menduduki 8 terbesar di dunia. Namun, Dewan Juri sejatinya, pengintegrasian NIK dan NPWP tidak akan terpengaruh terhadap eksploitasinya data pribadi. Sehingga, kami menemukan bahwasanya titik permasalahannya bukanlah pada pengintegrasian, namun bagaimana negara menyediakan mekanisme perlindungan hukum yang memadai secara preventif maupun represif. Pun dalam Universal Declaration of Human Rights pada pasal 12 yang juga tertuang dalam pasal konstitusi kita dalam pasal 28 G ayat 1 menegaskan pada pokoknya bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum atas tindakan yang mengganggu privasi yang salah satunya adalah hak atas perlindungan data pribadi. Dewan Juri, hal ini pun dapat diwujudkan melalui pemberlakuan privacy by design dan juga privacy by default agar pengintegrasian NIK dan NPWP dapat sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Untuk itulah Dewan Juri kami hadir dengan dua panel MC untuk mendukung usulan kami. Yang pertama, penyederhanaan sistem perpajakan yang kompleks melalui pengintegrasian NIK dan NPWP demi tercapainya efektivitas dan efisiensi, dan juga pengintegrasian NIK dan NPWP melalui sistem yang mencakup jaminan atas perlindungan data pribadi. Philip Nonet dan Selznick dalam teori hukum responsif menyatakan bahwa hukum harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan ini Dewan Juri, maka pengintegrasian NIK dan NPWP sejatinya merupakan pemenuhan kebutuhan dalam percepatan birokrasi pelayanan publik. Mari Dewan Juri, kita mengulas poin urgensi secara konkret yang telah dibawakan dengan apik oleh pembicara pertama tim kami, yaitu mengapa penyederhanaan sistem perpajakan yang kompleks harus melalui pengintegrasian NIK dan NPWP demi tercapainya efektivitas dan efisiensi. Untuk itu, kami akan menggunakan dua pisau analisis, yaitu yang pertama, pemadanan NIK dan NPWP sebagai kebijakan satu data Indonesia untuk simplifikasi administrasi pajak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua, konsep penerapan privacy by design dan privacy by default yang telah terakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Memasuki bangunan argumentasi Dewan Juri, mekanisme pemungutan pajak nyatanya belum efisien, sehingga menjadi salah satu faktor lahirnya dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terutama pada pasal 2 angka 1 yang menyatakan bahwa NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan NIK, sehingga jelas hal ini merupakan upaya pemerintah terhadap asas penyederhanaan dalam pelayanan publik untuk sistem perpajakan di Indonesia. Terlebih sebagai implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83
3 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 untuk mendukung kebijakan nasional menuju satu data Indonesia dengan pencantuman nomor identitas tunggal yang akan terstandarisasi dan terintegrasi. Senada dengan hal tersebut, Dewan Juri, tanpa adanya NIK dan NPWP, sulit bagi DJP untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Terbukti berdasarkan laporan Tech Justice Network pada tahun 2020, Indonesia mengalami kerugian senilai 68,7 triliun per tahun akibat penghindaran dari kewajiban pajak. Oleh karena itu, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 mengatur mengenai kebijakan integrasi NIK dan NPWP, di mana seluruh transaksi yang dilakukan dengan menggunakan NIK akan diketahui oleh DJP yang membuat penghindaran kewajiban perpajakan akan menjadi semakin sulit. Dewan Juri, kami pun tidak menutup mata bahwa pengintegrasian NIK dan NPWP melahirkan tantangan pada kepastian hukum terhadap data pribadi, mengingat mekanisme antar interkoneksi berbagai core system di kementerian dan lembaga menggunakan primary key yang sama. Maka hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengakomodir kekhawatiran mengenai tereksploitasinya data pribadi. Berangkat dari hal tersebut, Dewan Juri, bahwa pasal 4 huruf F Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi meletakkan data keuangan pribadi merupakan jenis data yang spesifik. Selaras dengan hal tersebut, dapat diartikan bahwa NIK dan NPWP merupakan jenis data spesifik yang harus mendapatkan perlakuan khusus. Dewan Juri, pengintegrasian NIK dan NPWP yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan sebagai pemenuhan pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum dan pelayanan publik yang sesuai dengan amanah pasal 20 huruf E Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Lebih lanjut, konsep integrasi NIK dan NPWP pun dilakukan melalui protection by design dan by default secara komprehensif. Hal tersebut tertuang dalam pasal 34 Undang-Undang PDP yang mengatur mengenai tindakan preventif terhadap kewajiban pengendali data pribadi untuk menerapkan langkah teknis dalam penilaian dampak pemrosesan data pribadi yang memiliki resiko tinggi seperti halnya NIK dan NPWP. Pun pasal 57 huruf B Undang-Undang PDP mengatur upaya represif pemerintah dalam sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi terhadap lembaga terkait mengenai aplikasi tereksploitasinya data pribadi. Sehingga hal ini pun Dewan Juri telah sejalan dengan amanat pasal 15 Undang-Undang IT bahwa penyelenggaraan sistem elektronis haruslah berbasis aman, terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Dewan Juri, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia sejatinya telah selaras dengan teori Informed Consent UGDPR yang menitik beratkan pada pemrosesan data pribadi dengan hak yang sah, terpenuhinya kewajiban dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya fokus permasalahan pada konteks ini adalah bukan mengenai ada tidaknya pengintegrasian NIK dan NPWP, namun justru berbicara mengenai optimalisasi mekanisme perlindungan data pribadi yang selaras dengan sisi normatif maupun secara implementatif, yang mana hal tersebut akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara ketiga dari tim kami. Berbicara mengenai optimalisasi perlindungan data pribadi tidak lepas dari implementasi butir-butir pada pasal Undang-Undang PDP. Sudah dijelaskan secara apik oleh pembicara kedua kami bahwa perlindungan preventif dan represif sudah terakomodir di dalam Undang-Undang DDP. Namun yang menjadi titik permasalahan di sini, Dewan Juri, bukanlah pada tataran normatifnya, melainkan pada tataran implementasinya. Contoh sederhana, ketika UU PDP sudah mengakomodir perlindungan represif dengan pemberlakuan sanksi administratif pada pasal 57. Sayangnya Dewan Juri, di saat yang bersamaan, pasal 58 Undang-Undang PDP juga memberi wewenang kepada sebuah lembaga yang ditetapkan Presiden untuk memberlakukan sanksi ini. Padahal Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, Presiden bahkan belum menetapkan lembaga tersebut hingga saat ini, sehingga sanksi administrasi belum dapat diimplementasikan secara komprehensif. Ini membuktikan kepada kita Dewan Juri yang terhormat bahwa terdapat urgensi untuk mengoptimalkan perlindungan data pribadi, terutama jika kita kaitkan dengan semangat single identity number dalam harmonisasi perpajakan. Masih hangat di benak kita akan kasus diretasnya PDN pada Kamis 20 Juni yang lalu. Pemerintah memang sudah sigap menyikapi kasus ini dengan langsung membentuk Emergency Response Team yang terdiri atas BSSN, Kominfo,
dan juga Polri. Namun, upaya ini masih gagal untuk mengembalikan data PDN yang hilang dan masih minimnya upaya peningkatan sistem elektronik pemerintah itu sendiri. Seperti kata pakar siber Heru Sutadi, Indonesia kerap menjadi sasaran serangan siber karena para pemangku kebijakan yang tidak belajar dari kesalahan masa lampau. Lantas, dengan pengintegrasian NIK dan NPWP menjadi satu yang tergabung di dalam satu sistem database yang sama, apakah mekanisme perlindungan data pribadi di status quo sudah cukup untuk menjamin hak atas privasi setiap orang? Kami sepakat untuk menjawab tidak, Dewan Juri. Maka dari itulah, duduk sebagai tim pro, kami menggagas sebuah pembaruan dalam optimalisasi perlindungan data pribadi melalui berbagai cara, yakni yang pertama, segera membentuk lembaga pengawas perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang PDP. Lembaga ini, Dewan Juri, akan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas untuk melaksanakan pengawasan, penegakan hukum, serta penyelesaian sengketa data pribadi. Kita dapat berkaca pada komparasi negara-negara lain, Dewan Juri. Contohnya Korea Selatan yang memiliki lembaga pengawasan PDP bernama PIPC. Manfaat PIPC ini jelas terasa dibuktikan dengan aktifnya PIPC untuk melakukan evaluasi pada tataran normatif dan implementasi dari perlindungan PDP serta mengembangkan teknologi untuk memperkuat pertahanan siber dari masing-masing negara. Pun, guna pengintegrasian NIK dan NPWP yang berlandaskan prinsip perlindungan pribadi, kami menggagas diterapkannya mekanisme blockchain ke dalam integrasi NIK dan NPWP. Para pihak yang kemudian akan menjadi bagian dari sistem blockchain ini tidak lain dari DJP dan Dukcapil itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Blockchain sudah menjadi solusi andalan bagi pengoptimalan perlindungan PDP guna mewujudkan single identity number. Contohnya, Italia bersama dengan 6 negara Eropa lainnya menggunakan teknologi blockchain dalam proyek EU Horizon untuk menjalankan information sharing antara Kemenkeu dan Kemendagri di negara mereka masing-masing. Sebab memang blockchain menawarkan peningkatan keamanan data secara masif dalam sistem administrasi publik Italia. Maka Dewan Juri, dengan memberlakukan sistem blockchain, data wajib pajak di Indonesia dapat diakses melalui NIK dan dapat dijamin keamanannya dari serangan siber yang mungkin terjadi. Sudah saatnya Dewan Juri yang terhormat, Indonesia menjadikan isu perlindungan data pribadi sebagai isu penting yang harus terus diupayakan secara konsisten dan komprehensif guna terciptanya sistem elektronik serta cyber culture yang berlandaskan pada prinsip privacy by design dan privacy by default. Dengan seperti itu, semangat single identity number, salah satunya melalui integrasi NIK dan NPWP, dapat dilaksanakan sejalan dengan prinsip di dalam UU PDP. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sampailah Dewan Juri kita di kesimpulan. Izinkanlah saya untuk menarik benang merah pada perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, kami di sini berhasil membuktikan mekanisme pengintegrasian yang efisien dan efektif yang mencakup kepentingan hak atas perlindungan data pribadi bagi setiap orang. Yang pertama, pembicara kedua kami telah menyampaikan bahwa konsep penyederhanaan sistem perpajakan harus melalui pengintegrasian NIK dan NPWP sekaligus kebijakan satu data di Indonesia. Sekaligus implementasi dari reformasi administrasi perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pun Dewan Juri, sebagai bentuk dari perkepastian hukum, prinsip teknis itu pun telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2021. Adapun yang kedua, ketika adanya keraguan pada privasi individu dalam proses pengintegrasian NIK dan NPWP, maka kami melakukan penerapan prinsip privacy by design dan juga privacy by default yang telah diakomodir pula dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang akan mengiringi perlindungan hak fundamental masyarakat secara komprehensif. Dewan Juri yang terhormat, tentunya perlindungan data pribadi dari penerapan pengintegrasian tersebut harus diikuti dengan catatan rekomendasi, yakni yang pertama, membentuk lembaga pengawas perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Lalu yang kedua, menerapkan suatu mekanisme blockchain ke dalam pengintegrasian NIK dan NPWP. Dan yang terakhir, dengan meningkatkan cyber culture yang berlandaskan dengan prinsip privacy by design dan juga prinsip by default. Sekian dari kami, dan terima kasih. Jayalah Konstitusi!